Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah, NIM 1902 10104113 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Kapita Selecta, yakni upaya menjaga kelestarian kata. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti 3, yaitu pengetahuan. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa kata. Kemudian, untuk kompetensi inti keempat, yaitu keterampilan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teknik. Kemudian, untuk kompetensi dasar 3.9 yakni menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup di dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian, untuk kompetensi dasar 4.9 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Kemudian di sini ada indikator pencapaian siswa. Untuk 3.9.1, yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi tanah di sekitar. 3.9.2 menjelaskan faktor apa saja yang menghambat kelestarian tanah. 3.9.3 menganalisis upaya menjaga kelestarian tanah. 4.9.1 menyajikan hasil analisis sebagai bentuk penerapan menjaga kelestarian tanah. Di sini yang B adalah model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran materi upaya menjaga kelestarian tanah adalah menggunakan metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Menurut Shimamura pada tahun 2009, halaman 58. Metode ceramah plus yang cocok digunakan pada materi ini adalah metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode diskusi dan juga penugasan. Nantinya, dengan adanya metode ini, guru bisa menguraikan materi ajar, lalu mengadakan sebuah diskusi, dan memberikan sebuah penugasan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menguji pemahamannya. Alasan saya memilih untuk menggunakan metode ini adalah karena pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar terkait dengan materi tersebut diperlukan suatu penjelasan yang lumayan detail. Misalnya, terkait faktor apa saja yang mengakibatkan kelestarian tanah bisa terganggu atau faktor penghambat kelestarian tanah. Nah, nantinya guru akan menjelaskan alasan faktor-faktor tersebut bisa dikategorikan sebagai faktor penghambat bukan hanya secara sekilas saja, namun secara mendetail. Selain membahas faktor-faktor penghambat melalui metode ceramah, guru juga bisa menyuruh siswa untuk berdiskusi bersama dengan teman sekelasnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam menganalisis suatu permasalahan bersama dengan teman sebayanya, serta melihat kerjasama tim sebelum mengulas fakta-fakta dari materi yang dijelaskan. Selain melakukan diskusi bersama teman sebayanya, nantinya guru bisa memberikan tugas mandiri terkait materi yang sudah diajarkan, baik berupa membuat resume ataupun membuat clipping yang nantinya akan dipajang di tempat khusus untuk penugasan di dalam kelas. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, model yang cocok digunakan dalam materi ini adalah menggunakan model problem based learning atau yang sering kita sebut dengan PBL. PBL adalah suatu model yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik belajar tentang subjek dalam konteks masalah yang kompleks dan realistis. Menurut Hartata pada tahun 2020, halaman 13. Dengan menggunakan model ini, nantinya siswa bisa memahami materi dengan memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, melatih cara berpikir siswa, serta bisa mengembangkan minat siswa.
Selain itu, dengan menggunakan model ini akan meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran bagi siswa, serta membantu siswa mengetahui dan memahami masalah yang ada di sekitarnya. Adapun tahapan atau sintaks dari model problem based learning menurut Sofyan dan kawan-kawan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, pada tahap ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan, serta memecahkan masalah yang diberikan. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang cocok digunakan dalam materi upaya menjaga kelestarian tanah adalah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu proses yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui pendekatan ilmiah. Menurut Lestari pada tahun 2020 halaman 6. Alasan saya menggunakan pendekatan ini adalah agar siswa dapat melakukan suatu pengamatan yang diberikan oleh guru di kelas. Pengamatan yang dimaksud tidak selalu dilakukan di ruangan khusus, namun bisa juga dilakukan suatu pengamatan melalui media apa saja yang guru berikan. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dapat melatih siswa untuk mendapatkan data sesuai dengan literatur sehingga siswa lebih menguasai materi yang sedang dipelajari dan menemukan suatu kevalidan terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep yang pertama di sini adalah upaya menjaga kelestarian tanah terbagi menjadi dua, yakni faktor penghambat dan juga penerapan kegiatan. Untuk faktor penghambat sendiri itu meliputi erosi, penggunaan pupuk kimia, pencemaran tanah, dan pertanian monokultur. Kemudian, untuk penerapan kegiatan itu terbagi menjadi dapat dilakukan dengan pengelolaan tanah yang bisa diterapkan pada lahan datar dan juga lahan miring. Kemudian ada pengurangan pupuk kimia, pergiliran tanaman monokultur, dan juga daur ulang sampah. Nah, selanjutnya ini merupakan materi dari upaya menjaga kelestarian tanah. Nah, di sini pertama saya membahas mengenai faktor penghambat atau penyebab berkurangnya kualitas tanah yang meliputi erosi, nah, penggunaan pupuk kimia, adanya pertanian monokultur, dan yang terakhir itu adalah pencemaran tanah. Nah, ini merupakan erosi. Kemudian ini merupakan gambar dari erosi yang terjadi di dekat sungai. Kemudian di sini adalah materi mengenai penggunaan pupuk kimia. Kemudian ini merupakan gambar dari penggunaan pupuk kimia pada tanaman. Ketiga adalah pertanian monokultur. Dan ini merupakan gambar pertanian dari monokultur. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Nah, di sini merupakan materi dari pencemaran tanah dan ini merupakan gambar dari pencemaran tanah. Nah, selain adanya faktor penghambat tersebut, kita bisa melakukan upaya untuk menjaga kelestarian tanah dengan melakukan beberapa penerapan kegiatan. Nah, penerapan kegiatan yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama adalah melakukan pengelolaan tanah. Nah, pengelolaan tanah ini bisa dilakukan di tanah yang ada di lahan datar. Nah, ini merupakan gambar dari kegiatan reboisasi. Nah, reboisasi ini merupakan salah satu dari kegiatan penanaman tanah kembali dengan pohon.
Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan tanah di lahan miring. Nah, di sini itu ada yang namanya terasering. Nah, ini merupakan gambar penerapan terasering pada daerah pegunungan. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan pupuk kimia. Nah, dalam menggunakan pupuk kimia itu kita harus mengurangi pemakaiannya. Jadi cara yang baik adalah dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini merupakan gambar dari penggunaan pupuk organik. Kemudian ini adalah materi mengenai pergiliran tanaman monokultur. Nah, ini merupakan gambar pergiliran dari tanaman pada pertanian monokultur. Selanjutnya adalah daur ulang sampah. Nah, ini merupakan materi dari daur ulang sampah dan ini merupakan gambar dari contoh daur ulang botol bekas menjadi pemicu. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran. Nah, untuk pertemuannya saya rancang 2 kali 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Untuk materinya itu adalah tanah dan keberlangsungan kehidupan. Untuk submaterinya upaya menjaga kelestarian tanah. Jadi tahap pertama itu ada yang namanya orientasi. Nah, kegiatan pembelajaran fase 1 itu adalah persiapan dan motivasi. Yang itu estimasi waktunya adalah selama 6 menit. Untuk kegiatan pembelajarannya itu yang pertama, guru memulai pelajaran dengan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai pelajaran. Nah, yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa sehingga dapat mengenal karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah guru melakukan motivasi dengan mengajukan pertanyaan. Pernahkah kalian membuat suatu kerajinan dari barang bekas? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah membuat kerajinan dari barang bekas termasuk upaya mengurangi sampah? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika sampah di sekitar berkurang akan menyebabkan tanah subur? Nah, kemudian guru memberikan penjelasan sedikit terkait pertanyaan yang ditanyakan, seperti sampah merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kondisi tanah. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah adalah dengan mendaur ulang menjadi barang yang bisa dipakai. Kegiatan mendaur ulang sampah merupakan salah satu upaya pencegahan dalam materi upaya menjaga kelestarian tanah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang keempat adalah guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan diajarkan. Nah, alasan dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah yang pertama, untuk menanamkan sikap spiritual kepada peserta didik. Kemudian, pemeriksaan kehadiran yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin pada siswa. Kemudian, motivasi diberikan kepada siswa agar membangkitkan rasa keingintahuannya. Kemudian, penyampaian tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai bertujuan agar peserta didik mengetahui alasan mengapa pembelajaran ini dilakukan sehingga dapat memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar di kelas. Kemudian kita memasuki kegiatan inti. Dan di kegiatan inti ini, kegiatan pembelajarannya itu terdiri dari yang pertama fase 2, yakni orientasi siswa pada masalah yang terdiri dari arahan. Nah, di sini, guru menayangkan video pembelajaran mengenai kondisi tanah di suatu wilayah kepada siswa. Nah, di sini juga disertakan link video mengenai kondisi tanah yang bisa kita lihat pada link berikut. Kemudian adalah menanya. Guru memberikan contoh fenomena yang ada dari video yang ditayangkan yang terdapat di sekitar. Siswa lalu bertanya, apa yang menyebabkan tanah itu tercemar? Kemudian menjelaskan atau mengkomunikasikan. Guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan menanyakan bungkus makanan yang dipakai di makanan yang sering dikonsumsi siswa serta menyimak hingga akhir pelajaran. Nah, alasan dari tahapan tersebut yang pertama adalah video yang ditayangkan bertujuan agar peserta didik mengetahui keterkaitan materi dengan masalah di kehidupan nyata.
Kemudian, pemberian contoh fenomena yang berkaitan dengan video bertujuan untuk memberi umpan pada siswa agar bertanya. Dan pemberian umpan balik ini bertujuan agar siswa mampu menjawab faktor yang menyebabkan tanah tercemar melalui pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, ini untuk estimasi waktu fase 2, yakni 10 menit. Kemudian, selanjutnya adalah fase 3, mengorganisasi siswa dalam belajar. Nah, ini untuk estimasi waktunya adalah 4 menit. Untuk kegiatannya yang pertama adalah mengkomunikasikan. Nah, guru membentuk kelompok belajar dengan menyuruh siswa menghitung 1 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian, siswa menerima LKPD, upaya menjaga kelestarian tanah, dan diminta untuk mengerjakan melalui referensi buku paket IPA kelas 9 dan jika diperlukan menggunakan smartphone mereka untuk mengakses informasi dari internet. Nah, kemudian ini merupakan alasan dari kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pembagian kelompok dilakukan karena metode yang dipakai adalah menggunakan metode ceramah plus diskusi, sehingga nantinya siswa akan melakukan diskusi dengan teman sebayanya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian LKPD ini dilakukan agar siswa mencari jawaban dari LKPD yang diberikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah fase keempat, yakni membimbing dan mengidentifikasi masalah. Nah, ini untuk estimasi waktunya adalah selama 60 menit. Kegiatannya yang pertama adalah membimbing. Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, upaya menjaga kelestarian tanah yang akan dilakukan, serta memfasilitasi dan membimbing kelompok belajar, serta berdiskusi untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam video. Kemudian adalah mengamati. Siswa melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi di video yang sudah ditayangkan oleh guru, dan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian, guru selanjutnya memberikan penguatan dengan tambahan informasi. Selanjutnya adalah menalar. Siswa melakukan penyelidikan sesuai LKPD dan berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Siswa mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Kemudian adalah menganalisis. Siswa mendiskusikan tentang peristiwa apa yang terjadi di dalam video. Selanjutnya, menjawab pertanyaan pada LKPD dan menyajikan dalam laporan tertulis. Nah, siswa menyajikan laporan pembahasan hasil temuan dan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Nah, siswa menyajikan dan mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan serta melakukan penarikan kesimpulan di depan kelas, yakni pada saat melakukan diskusi kelas. Nah, ini tujuan dari fase keempat yang pertama adalah tujuan tahap membimbing di sini adalah agar saat melakukan jalannya diskusi, guru bisa mengarahkan dan memberikan masukan apabila ada miskonsepsi dari siswa. Tujuan dari kegiatan mengamati adalah siswa bisa mengamati permasalahan yang ada dan bisa saling bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya. Dengan menalar, siswa bisa melakukan penyelidikan terkait materi yang akan dituliskan pada LKPD. Selanjutnya, dengan menganalisis, siswa akan lebih paham terkait permasalahan setelah mendapatkan jawaban saat menalar jawaban yang didapat. Nah, tujuan dari presentasi di depan kelas itu adalah untuk melatih keberanian siswa dalam menampilkan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan di depan teman-temannya, melatih kecakapan bahasa mereka, serta memberi umpan kepada kelompok lain untuk menanggapi dari hasil karyanya. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan timbul suatu interaksi antara peserta didik yang akan melatih proses berpikir kritis, aktif, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, untuk tahap selanjutnya ini adalah tahap penutup, di mana pada tahap penutup ini termasuk ke dalam kategori fase 5, yakni evaluasi dan refleksi hasil pemecahan. Nah, untuk fase ini estimasi waktunya adalah selama 10 menit.
Jadi, kegiatan yang pertama adalah menyimpulkan. Nah, siswa dan guru menyimpulkan dan mengklarifikasi hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran pengelompokan materi yang dibahas melalui hasil diskusi kelas. Kemudian, mengevaluasi. Yang pertama, kelompok siswa yang berhasil memecahkan permasalahan paling tepat akan diberikan sebuah apresiasi berupa tepuk tangan dan juga tambahan nilai. Kedua, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan tugas membuat resume materi upaya menjaga kelestarian lingkungan ataupun membuat clipping serta memberitahu materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama dan salam. Nah, tujuan dari fase kelima ini adalah yang pertama, pada tahap ini guru memberikan penguatan dan mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari agar konsep yang sudah tertanam ini pada peserta didik semakin kuat. Kemudian, apresiasi diberikan agar siswa lebih semangat ke depannya saat menunjukkan hasil terbaik dari hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Guru memberikan tugas agar peserta didik lebih mengingat materi yang sudah disampaikan di kelas. Penugasan ini bisa membuat resume materi atau membuat suatu clipping. Nah, salam dan doa di akhir pembelajaran bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin dan religius kepada peserta didik. Nah, untuk selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian di sini itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kognitif, dan juga penilaian psikomotorik. Untuk penilaian sikap, nah penilaian sikapnya ini dilakukan pada saat siswa saat menerima atau memperhatikan penjelasan dari guru dan teman pada saat presentasi, merespon serta menghargai temannya pada saat melakukan jalannya diskusi kelompok dan menunjukkannya pada saat melakukan presentasi di depan kelas. Untuk penilaian kognitifnya, ini dilakukan menggunakan ujian tulis. Nah, ujian tulis yang dimaksud di sini adalah bisa berupa tes pilihan ganda atau juga tes uraian objektif. Nah, nantinya hal ini akan diterapkan pada indikator 3.9.1 yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi tanah di sekitar. Indikator 3.9.2 yakni menjelaskan faktor apa saja yang menghambat kelestarian tanah, dan indikator 3.9.3 yakni menganalisis upaya menjaga kelestarian tanah. Sehingga pada penilaian ini yang diukur pada siswa adalah berkaitan dengan pemahaman, ingatan, bagaimana siswa bisa menganalisis dan menerapkan, melakukan sintesis, serta bisa memberikan evaluasi terhadap materi yang diberikan. Dan untuk penilaian psikomotorik yang pertama ini adalah berupa penugasan untuk meresum ataupun membuat clipping terkait permasalahan berkaitan dengan kelestarian tanah yang ada di koran, serta upaya menjaga kelestarian tanah. Hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan indikator 3.9.1 yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi tanah di sekitar, dan juga indikator 4.9.1 yakni menyajikan hasil analisis sebagai bentuk penerapan menjaga kelestarian tanah. Nah, tugas ini nantinya termasuk kategori tugas proyek yang bisa dibuat semenarik dan sekreativitas siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.